bagus, jadi kalian tutup. Nah, kalau dia nyemprotnya dari sini berarti masih bagus, belum ada kebocoran. Nah, kemudian ditutup setengahnya. Berarti masih bagus. Karena kalau begini kita nggak terlalu ngerasa. Nah, kalau begini kita ngerasa, karena pas nanti kita berikan bantuan nafas ke orang kan tetap ada tahanan. Makanya untuk mengecek kebocoran ditutup setengah. Nah, dengan begini kita tahu bahwa tidak ada kebocoran ya. Kalau ada kebocoran tidak akan terasa angin di sini. Oke, ini namanya ambu B. Ini namanya sungkup atau mes. Ini namanya sungkup atau mes. Ukurannya sebenarnya ada 4. Alat kita yang baru ini lengkap ya. Jadi ukurannya ada 4. Ini ukuran dewasa, sama dengan ini ya. Ini ukuran dewasa. Ini ukuran dewasa besar. Udah lebih besar lagi dia. Kemudian, nah kalau ini adalah bayi ya. Yang khas dari bayi dia tidak ada lekukan. Lekukannya tidak ada. Jadi berbeda sama yang anak dan dewasa. Kalau yang bayi bulat saja. Kalau yang anak itu masih ada lekukan. Yang anak tidak ada ya. Saya di dalam rumah nanti nih jalan pelajarannya. Ambilkan itu apa? Tolong neck collar yang di dalam tuh. Kong, neck collar kong. Ini kalau nggak salah ada yang nama. Nah, sama yang Neck collar atas neck. Neck collar atas. neck collar. Nah, ini dewasa juga. Ini yang dewasa ya Pak ya? Dewasa. Ini yang anak-anak. Oh, Ini bayi. ini yang bayi. Oke. Biar sambil diambilkan. Kemudian dari sebuah ambu bag. Pertama ambu bagnya sendiri. Kedua katup ya. Setelah kita periksa bagus, kita ambil namanya oksigen reservoir atau penampung oksigen. Ini harus ada. Jadi kalau kita masukkan, ini tempat masuk selang oksigen. Jadi kalau kita masukkan selang oksigen ke sini, tapi ini tetap terbuka, sama juga percuma. Oksigennya keluar kembali. Jadi ini harus dimasukkan ke sini. Jadi sesuai masing-masing alatnya ya, disesuaikan. Nah ini punya ini berarti. Nah, ini penampung oksigennya. Kalau kita cuma ingin memberikan bantuan napas, ini tidak ada, tidak hubungkan dengan oksigen juga tidak apa-apa. Tapi kalau kita ingin benar-benar sampai oksigennya masuk, memang benar-benar bantuan napas, ini harus terpasang, ini harus ke oksigen. Itu yang benar. Katupnya oke, tidak ada masalah. Oke. Nah, kemudian ambu bagnya juga tidak bocor ya. Nah, kemudian hubungkan dengan yang namanya sungkup atau mas. Bagaimana cara memegang yang benar? Nah, nanti kita praktekkan sama-sama. Jadi kalau kita lihat bentuknya ini oval ya, agak cenderung segitiga. Bagian tajam selalu di atas, itu yang harus diingat. Tajam di atas, tajam di atas. Kenapa? Untuk cantolan hidung. Jadi jangan kayak kemarin ada yang seperti ini. Banyak yang seperti ini. Kalau kita melakukannya di sini mungkin orang tidak ada banyak komplain, tapi kalau di daerah yang sudah maju atau daerah perkotaan orang sudah tahu. Jadi nanti takutnya kita ditertawakan. Mereka sudah tahu kalau bagian tajam ini di atas. Karena pertama sering melihat, kedua sering nonton TV dan segala macam. Ketiga orang-orang yang punya pelatihan medis dasar, PMR dan segala macam, PMI itu paham mereka. Nah, jadi jangan sampai kita yang tenaga medis buat malu. Jadi hidung ini di atas.
Kalau anak bayi mengapa dia bulat? Karena bentuk hidung anak belum terbentuk, tulangnya belum terlalu menonjol, jadi nggak masalah dia bulat seperti ini ya. Nah ini yang bayi. Ini sungkupnya bagus sekali, silikonnya lembut. Nah, kemudian cara memegang selanjutnya. Siapa yang mau baring? Alis baring, Lis. Kameramen nih. Alat baru. Nah, silahkan. 50 juta harganya sekali praktek alatnya. Nanti habis itu Bapak pasang apa? Pasang. Bisa. pasang KTP. NGT, kateter, Entar colok dubur juga. spesialis. Ya Allah, ada yang nelpon Tak pula. kehanuk digini kan agak tinggi. Bisa. Doakanlah sebagai Tuh, sana pis, sana pis. Amal ibadahnya ya Yang Allah. kasar sana, kasar gulung. Itu mantar. Biar infus ya, darah suruh saya lawan. Nah, Bapak. Biasanya dirawat ya. Bagaimana pasan Bapak selama di sini? Nanti ada jarum nggak? Siapa tahu kembung habis itu. Innalillah. Kita tonton ulang ya. Si YouTube. jangan Ini namanya tekniknya hiperekstensi. Jadi tujuannya mengapa diberi ganjalan? Biar jalan napasnya Buka jalan lurus napas. ya. Buka jalan napas supaya lurus. Hanya dilakukan pada dewasa, Sakit kah? anak besar. Jadi kalau pada bayi ataupun pada anak yang lebih kecil, balita, itu tidak hiperekstensi, ekstensi biasa saja. Jadi pakai sandaran tangan sudah cukup. Paham ya? Paham Pak. Atau pakai apa? Kain saja sudah cukup. ini enggak ada. Batu ya. Pemberian ganjalan hiperekstensi itu pas di antara ini, bahu ini. Jadi di sini berikannya. Nah, dengan sendirinya dagunya nanti terangkat ya. Nah, sudah seperti ini, buka dagunya. Gigi enggak nih? Nah, buka dagunya. Ini karena dia masih sadar maka dia ngikut. Nah, buka dagu. Cara bukanya tinggal tekan aja biasa ya. Makan Nah, jengkol. cara pegang yang benar bagaimana? Ingat bagian tajam selalu ke atas. Jadi seperti ini. Biar semua bagiannya ini tertutup rapat. 3 jari, jadi ingat. 3 jari kita ini mencengkram mandibula atau bagian rahang ya, rahang bawah. Nah, ini bagian jari telunjuk kita melingkari bagian bawah, menekan. Dan bagian jempol kita menahan di bagian atas. Jadi seperti ini yang benar. Nah, biar pipinya mengembung. Ini masuk. Ya, paham ya? Kalau kita kemarin itu kan begini aja. Ya. Ini keluar nih. Keluar dia. Iya, saya. Mau ditekan kuat, Pak? Keluar. Kadang masuk, kadang enggak. Kadang masuk, kadang enggak. Tapi kalau kita caranya begini, dagunya enggak akan bergerak kemana-mana. Jadi dia, dia nanti pasti masuk dia. Karena dia enggak mau buka mulut. Bukan enggak? Nah, gini ya. Pasti masuk. Jadi jangan lupa 3 jari bagian ujung itu mencengkram mandibula atau bagian rahang ini. Nah, tapi jangan nutup jalan napas ya, bagian samping yang ditekan. Kemudian jempol memegang bagian bawah melingkari. Nah, kemudian jempol telunjuk melingkari bagian bawah, jempol di bagian atas. Jadi seperti ini mencengkramnya sambil sedikit ditekan. Kalau bagaimana menilai dia masuk atau enggak? Pertama, ada terasa tahanan ketika kita tekan. Kedua, pipinya mengembung. Kalau pipinya mengembung, berarti udaranya masuk, tapi tidak sampai ke paru-paru. Jadi yang benar itu tidak mengembung, tapi ada tahanan. Nah, bagaimana dia loss, maksudnya bocor di antara kiri mulut dan sebagainya, berarti biasanya tidak ada terasa tahanan, kemudian ada terasa anginnya kena ke tangan, keluar dia. Jadi bagaimana memastikan dia benar-benar masuk? Pertama, tidak terasa ada angin di sekitaran emasnya ini. Kemudian terasa tahanan cukup berat dan pipinya tidak mengembung kuat. Kalau pipinya mengembung kuat, berarti ada tahanan di airway-nya belum bagus. Nah, bagaimana cara ngatasinya? Pasang mayung.
Ayo, masuk lagi. Oh, jangan langsung. Nggak enak sama Yogis. Aku udah pernah coba tentunya aman. Dari luar ya. Maksudnya Enggak, tapi enggak enak kau. pipi. Aku pernah di pasar. Aku pernah enak rasanya, asli nyaman. Ini dari luar pipi. Kau masuk ke dalam enggak enak rasanya. Aku udah pernah coba kau, nyaman. Nah, pada intinya udah tahu kan ya cara megang yang benar. Jadi pas aja. Kalau ketemu yang bentuknya segitiga, cara pegangnya seperti itu. Bagaimana kalau ketemunya yang bulat? Nah, kalau ketemunya yang bulat bagaimana? Kalau yang anak. Sama sampus. Nah, kalau yang anak, cara memasangnya adalah kita tekan. Leon baring. Jadi anak itu kan di sini dagunya kita tekan pakai ujung ini. Jadi gini aja biar mudah. Ayo nak, nah baring dulu. Kata Bapak Dokter. Radia. Wah, Leon baring Leon. Ini neonatus. Jadi ini bayi kecil, bayi atau bayi. Yang harus diingat pertama kalau mengambil ambubek lihat dulu usia. Jangan kayak kemarin ada neonatus yang lahir yang diambil ambubek dewasa. Mau untuk apa juga. Jadi sesuaikan, kalau dia anak bayi bawalah ambubek kecil, ambubek bayi. Kalau dia anak yang sedikit besar pakai ambubek anak, kalau dia orang dewasa pakai ambubek dewasa. Nah, jangan lupa reservoir O2-nya terpasang. Nah, ini untuk oksigen. Kemudian pastikan katupnya tidak bocor. Kalau itu sih dari awal harusnya kita itu ya, kita periksa baru kita simpan alatnya. Terus cara pegang tadi udah tahu. Kalau yang untuk bayi, nah, yang bayi tidak perlu terlalu hiperekstensi, ekstensi biasa saja tidak apa. Jadi tidak pakai ganjalan infus ini apa, atau pakai kain saja. Jadi pemberiannya kalau bayi tidak dicengkram ya, ditekan saja bagian dagu bawahnya. Dia akan sendirinya membuka mulut. Oh, didorong ke sini. Didorong ke bawah. Nah, sudah didorong ke bawah baru ditekan agak kuat, baru dipompa. Nah, kemudian bagaimana memastikan dia masuk atau enggak? Ya sama seperti yang dewasa. Ada tahanan, itu yang utama. Jadi kalau dia benar masuk ada tahanan dan biasanya ada bunyi katupnya, udaranya berbalik. Kalau misalnya bunyi katupnya kuat, tahanannya kuat, berarti sebenarnya udaranya masuk ke mulut, tidak masuk ke paru-paru. Nah, ini berarti kan simulasinya seperti ada tahanan ya. Jadi udara tidak masuk ke paru-paru, tapi sekedar masuk ke mulut. Nah, seperti ini. Kalau dia masuk ke paru-paru, ada tahanan, tapi tidak banyak berbunyi katupnya. Nah, ini masuk. Ini enggak. Ini bocor. Nah, coba rasakan. Pencet. Nah, ini ada tahanannya. Kon ini sih pandai mencetnya. Close ya, berarti tidak masuk lagi. Nah. Ini tidak masuk paru, tapi dia udara yang muncul di mulut. Berat, tapi bunyi terlalu banyak katupnya. Nah, ini kalau masuk paru-paru. Tahanan juga, tapi tidak banyak bunyi katup. Beda ya? Ini apa kalau dengan bayi itu gampang ya? Cara mumpanya itu gini kah? Tanyain dokter. Oh, kalau cara sebenarnya tergantung tangan nyamannya gimana ya. Oh. Jadi kita begini boleh, begini boleh. Oh. Tapi sebenarnya yang dianjurkan begini. Kenapa ini sekalian nahan bobot? Oh. Jadi tidak menekan terlalu keras ke mulut bayi. Kalau begini kan kita cenderung menekan ya. Kalau begini kan kita menahan. Yang menekan ini. Dia langsung sep atau sep. Pelan dia. Jadi kalau ambu itu harus dirasakan masuk dengan baik. Yang cepat cuma kompresi. Oh. Jadi kompresi saja yang cepat. Ya, kalau ini harus pakai perasaan. Oh, jadi full kita pencet, lepasnya langsung gitu enggak apa-apa kan? Ya, enggak apa-apa. Oh, kan Pencet, katanya lepas, tuh kan pencet, waktu lepas. itu ditekan setengah-setengah itunya apa? Melepasnya. Nah, kalau gitu biasanya tekanannya tidak kuat. Gini aja kita rasanya paling mudah. Kalau kita nekannya setengah, nah coba dirasakan di tangannya. Ini katupnya ya. Ini saya nekan setengah-setengah. Nah, dibandingkan dengan
Oh, ngelepas setengah-setengah? Ah, gitu. Bukan gitu Kak Dokter. Sebenarnya sama aja rasanya, dilepas setengah dengan langsung. Karena kemarin kan kami waktu di beliau tuh diajarin resusitasi kan, pakai ambuk, itu caranya kayak gitu, katanya gitu. Sebenarnya kalau kita gini aja, kita tempel ke tangan, kita rasa sendiri. Kalau kita pencetnya setengah-setengah dengan pencet langsung, rasanya gimana untuk tekanan lepasnya? Kalau kita melepasnya langsung dengan kita melepasnya setengah-setengah gimana? Sebenarnya yang ditakutkan orang dari melepas langsung paruhnya kolaps kalau pada anak-anak. Sebenarnya sih tidak masalah. Nah, kemudian pemasangan mayo. Bagaimana masang mayo yang bagus? Sudah ada yang tahu nggak cara pasang mayo mana? Nggak tahu. Ada tahu dari Pak Dok. Tahu. Sini putar gini Pak Dok. Kan baru. Nah, baring. Suka gini putar kayak gitu. Jadi ada berbagai ukuran. Pasang ya, boy. Eva. Pertama, bagaimana mengukur ini sesuai untuk orang itu? Kalau dilihat gini kan kita tahu ya. Oh, Salah. ini mana nih? Ini kecil nih, ini besar. Tapi bagaimana di antara dua ini yang sesuai untuk Cornelis? Kayaknya yang bisa. Jadi biasanya paling mudah kita miringkan. Kita lihat nih ujung mandibulanya. Kalau ketemu berarti pas dia. Kalau ini kan terlalu panjang. Kalau ini takutnya sampai masuk ke pangkal tenggorokan. Nah, kalau ini kan pas. Ini penilaiannya mudah ya. Oke. Nah, jadi dari samping kita lihat ujung ini kena kurang lebih ke arkus mandibula. Jadi bagian tonjolan tajam dari tulang rahang. Nah, di situ posisi dari percabangan jalan nafas dengan jalan makan. Nah, kemudian bagaimana cara pemasangannya bagaimana? Nah, jadi mulutnya kita buka, masangnya begini. Ya. Jadi bukan langsung kita masukkan begini. Masangnya begini. Nah, kita ikuti alur dari langit-langit mulutnya ya. Dipasang. Nanti kalau terasa agak mentok, kita putar. Baru masukkan lagi. Jadi nanti ini benar-benar sampai di ujung moncong mulut saja. Yang nampak cuma ini. Enggak langsung masuk. Baru kemudian untuk fiksasi biar tidak mudah lepas. Ini kan mudah lepas nih. Orang ini kan kadang ada refleks untuk muntah. Jadi nanti nempel ininya, plesternya di bawah sini. Jadi ditempel plester dari sini, kena ke bawah sini, sampai ke sini. Terus di atas, kena ke atas ini, sampai ke sini. Paham ya? Jadi masukannya begini caranya. Jadi bukan gini juga, gini salah. Kalau gini kena ke gigi, ngerus langit-langit mulut. Nah, jadi masangnya begini. Pup, oh udah mentok. Putar, tekan lagi ke dalam. Nah, seperti itu. Nah, semuanya berlaku untuk bayi juga sama. Tapi biasanya kalau bayi yang kecil atau neonatus biasanya langsung dia. Karena ukuran ininya lebih kecil dibandingkan rongga mulut. Biasanya langsung ini juga bisa. Tapi kalau mau aman begini juga tidak masalah. Tapi kalau dewasa memang harus begini. Karena kalau langsung dimasukkan begini, gerus lidah. Dimasukkan lurus begini, gerus langit-langit. Jadi begini. Bentok, putar. Kemudian lokasi Mayo. kompresi. Mayo. itu sebenarnya besek. Oh, mayo. Iya. Nah kan namanya tuh Orotracheal. orotracheal tube. Nah, nama lain dari mayo itu orotracheal tube. Kenapa disebut mayo? Dek, ambil mayo, Dek. Bingung. Kayak squid itu kan. Kayak rinso, Bang. Di pintu aja. Modaya. Enggak katanya. Rinso. Nah, gitu. Nah, baring, Bang. Gimana? Mau beli Yamaha, Suzuki pun beli Honda. Nah, selanjutnya lokasi kompresi. Asik nih. Buka dari saya. Buka aja biar tahu tulangnya bang. Ipanuan. Iya, wes. Tantang ya kau. Sama kelasnya ya. Kok belang? Enggak. Krempel. Mana keren. Jadi kalau untuk lokasi penolong sebenarnya kemarin juga saya sempat juga salah. Harusnya dari sebelah kanan semuanya. Tidak boleh dari Kiri. sebelah kiri. Jadi semuanya dari sebelah kanan. Karena dianggap nanti kalau kita nekannya agak ke arah depan. Sebelah Jantung kan kanan di korban, sebelah ya? kiri. Jadi kita nekannya agak ke arah jantung nanti. Maksudnya tekanan kita ke arah sana. Kalau kita dari kiri tekanannya nanti udah ke bawah ke arah sini. Kecuali pada orang yang jantung sebelah kanan atau dextrokardi.
Jadi kalau pada orang dewasa, pertama raba prosesus sipoideus. Ini kan tulang sternum namanya. Nah, dari ujung ini arcus namanya arcus costa, ada tonjolan namanya prosesus sipoideus, naik kurang lebih 2 sampai 3 jari. Bisa 2 jari, bisa 3 jari, tergantung ukuran orangnya, tinggi tubuhnya. Disesuaikan dia. Kalau kayak Cornelis ini kurang lebih 2 jari. Nah, baru di ujung sininya kita letakkan tangan. Yang diletakkan adalah bagian Tumpuan. tumpu. Apa ya? Kalau kaki tumit, nah kalau tangan di sini lah. Tumit tangan. Nah, untuk tumpuannya. Jadi sudah 2 jari, langsung saja letakkan di sini. Posisi tangan ke sini ya. Ayo nih. Enggak lah, lebay ya. Nah, kemudian seperti ini. Posisi tangan ya. Tegak lurus harusnya. Nah, kalau tidak bisa tegak lurus pun tidak usah terlalu miring. Jadi tekanan sebenarnya dari bahu, bukan dari tangan, bukan tangan yang gini. Nah, bukan tangan yang gini ya. Jadi tangan tetap lurus, bahu yang nekan. Bahu yang nekan. Terus tekanannya seberapa dalam? Kalau panduan terbaru adalah 5 cm atau 2 inci. 2 inch. Nah, 2 inci atau 5 cm. Maksudnya kita juga bisa lah merasa kedalamannya kurang lebih. Karena kalau terlalu dalam takut patah ya, jebol. Betul. Nah, kemudian pada anak bagaimana? Di Pakai mana itu. letaknya? Ini Anak ada 2 cara. Kalau anaknya anak besar, pakai 1 tangan. Seperti ini. Kalau anaknya cenderung agak kecil, baru pakai jari 2. Ya. Nah, tapi di mana lokasinya? Ya, tangan sarap. Enggak, bukan ada. Lokasinya beda ya dengan orang dewasa yang ukur dari prosesus sipoideus. Kalau anak dari puting susu. sternum. Pertama Ya. sternum. Jadi ini tulang sternumnya, ini potongan per potongan dari puting susu. Di sini letak jantungnya kalau pada anak. Oh gitu. Nah, jadi penilaiannya puting susu. Leon Bare. Nah, jadi kalau pada anak, kalau dia cenderung anak kecil ya kurang lebih usianya 3 sampai 6-7 tahun gitu, biasanya masih pakai 2 jari. Jadi seberapa dalam nekannya? Ya kurang lebih 3 sampai 4 cm. Jadi lebih rendah daripada orang dewasa. Kalau dewasa tadi 5. 5. 5. Nah, jadi bisa nekannya begini. Kita juga yang sebenarnya kita ya tergantung dari kita. Kalau kita rasa dengan tekan 2 jari kita tidak mampu, contohnya misalnya sela pakai 2 jari, kekuatannya tidak ada rasanya. Berarti kita pakai tumit tangan ini. Paham ya? Jadi sebenarnya antara 2 tangan dengan tumit tangan itu variasi. Yang penting lokasinya yang benar. Jadi antara sternum dengan perpotongan dari puting susu. Kalau anak besar kita tekan begini, 1 jari tegak lurus. Kalau yang agak kecil kita pakai begini. Nah, mengenai kompresinya berapa kali lihat di panduan itu tadi. Kemudian bayi, kalau bayi beda sendiri. 2, 3, 4, 5. Nah, kalau bayi bagaimana cara penilaian lokasi? Apa lokasi apa? Lokasi dari tempat RJP-nya dengan cara posisi. Jadi kalau pada bayi, lokasi tempat kita melakukan RJP sama seperti anak-anak. Jadi perpotongan antara puting susu dengan tulang dada, sternum. Tapi cara pemberiannya dengan menggunakan ibu jari. Ya. Jadi kedua ibu jari ditempelkan pada lokasinya dan bagian 4 jari yang lain mencengkeram di dada belakang. Supaya ada terjadi terasa tekanan. Kalau pada bayi mengapa kita tidak perlu terlalu ekstensi, dengan kita RJP itu kita ada sedikit ngangkat, makanya sedikit agak tetap terangkat bayi. Jadi kalau pada bayi ya seperti ini. Kan di sensor. Seberapa dalam nekannya? Sekitar 2 sampai 3 cm. Penekanan pada bayi atau neonatus dilakukan kompresi. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Neonatus 2 sampai 3. Pernah nonton film Cm Korea gitu. kedalamannya kurang lebih. Enggak anduknya. Iya, itu pemberian itunya apa? Ambunya. Kemudian pemasangan mayo sudah. Kateter belum Denis? Sudah. Nah, neck collar. Nekoler. Bipolar nih. Nah, gimana cara pasangnya? Untuk sensor. Cara pasang neck collar yang benar gimana? Dari samping. Kan enggak ada. Ini pokoknya prinsipnya sama. Nis. Prinsipnya sama dengan penggunaan sungkup. Kalau sungkup yang tajam kemana? Neck collar kebalikan. Bawah. Nah, kan itu aja patokannya. Yang tabrakan di Ini. simpang Polsek tuh. Ya, ingat ya. Kalau neck collar tajam ke bawah, kalau sungkup tajam ke atas. Kita pakai baru ya Pak.
Jadi begini ya. Ada yang baru. Paham ya? Bagaimana cara masangnya yang baik dan benar? Dari samping sisi. Jadi masangnya dari sisi samping. Samping. Nah, kalau yang pakai. Nah, apa itu? Apa? Udah steril lah, steril. Jadi dimasukkan lewat bawah. Kamu baring. Teman dari satu, narik dari sebelah. Dia Indonesia. Baru. Ini sebenarnya terlalu besar. Lis, apa kau kayak gini? Lis. Lis, apa kau kayak gini? Lis. Ibu pakai sandal jepit. Lis, apa kau kayak gitu? Lis. Bener. Kali itu udah sehat, Lis. Sandal jepit suara itu. Kirim di grup nanti. Pak Dea. Kalau Kalau nggak ada ini kan sandal jepit yang dianjurkan. Sandal jepit tuh dimasukkan. Ke mulutnya. Enggak, diginikan. diikat, Diikat. Oh, dibuatkan. tujuannya adalah dia tidak bergerak. Menyangga. ke depan. Menyangga. Kemudian tidak ke depan ke belakang. Itu tidak prinsipnya. Jadi pakai barang yang sifatnya lembut, makanya sandal jepit. Pokoknya yang lembut. Pokoknya semua sejenis karet bisa. Kemudian bagaimana menilai? Ini yang penting ya. Kayak nono. Tadi setelah kita coba kok ini lebih besar untuk leher Cornelis. Bagaimana menilai ini sesuai untuk leher Cornelis atau enggak? Ukuran. Ada kok. Bagaimana menilai ukurannya? Bahkan Kristen mengapai nangis dia. Dia baru jepit ya. Penilaian Takut dengan ukurannya suaranya. Hah? Takut dengan suaranya. Kristen mengambil bagus buat yang Kasihannya. Sebelum kita memasang, ukur dulu antara tinggi dari ujung dagu ke ini namanya manubrium sterni atau cekungan di atas tulang sternum. Jadi ukurnya seperti ini. Nah, ya, ini kurang lebih satu tangan saya. Baru kita sesuaikan dengan ini. Kalau ini tidak kita hitung, kenapa? Karena ini kan nanti untuk dia. Nah, jadi yang kita ukur dari sini ke sininya. Nah, ini kebesaran sekali. Makanya untuk dia pasti tidak nyaman. Malah cenderung dia akan ekstensi. Nah, pada cedera leher itu yang kita hindari. Yang paling bagus sebenarnya ini bisa diatur tingginya. Ini kita ada alat baru. Nah, ini bisa diukur tinggi rendahnya untuk posisi dagu. Nah, jadi ini pas kali itu Cornelis. Ya, kurang lebih ya. Nah, kalau ini pas kali itu Cornelis. Nah, ini pas kali untuk dia. Jadi jangan lupa mengukurnya adalah dari ujung dagu ke manubrium sterni, ya. Baru diukurkan ke sini. Kalau sudah pas, pasti pas. Ya. Cara ngerakitnya belum akan bisa. Neck collar. Oh, yang itu ada setelahnya Pak Dea. Ada setelan. Ini kaku. Ini kaku. Susah. Kemudian kita ada kedatangan suction manual. Suction manual. Nah, ini mungkin alat terakhir kita ya. Ini namanya suction manual. Jadi penyedot-penyedot tidak tahu lah fungsinya. Oh iya. Oh, Fitri itu yang biasa nyedot. Memang fakta. Oh, Radiani sengaja. Karena kita tidak punya fasilitas ICU dan tidak punya alatnya, juga ini nanti tidak digunakan. Jadi yang akan kita pergunakan nanti neck collar, ambubek dewasa, bayi anak, kemudian mayo atau orotracheal tube, ya. Kalau yang ada lagi namanya tracheal tube sama laryngotracheal tube itu tindakan khusus. Itu hanya bisa dilakukan oleh perawat PPGD, kemudian perawat bedah sama dokter. Yang cara tarik itu ke Pak De? Ingat itu kah? Bukan, yang Bukan. pasang Yang kayak gitu pasang? Itu kan? Itu kan harus pelatihan khusus, soalnya kalau nggak pakai kantong nggak bisa. Kalau pakai orang Sakit oh. ya, Tembus nanti. ya, itu sakit sekali. Di sini. Soalnya itu hanya dilakukan pada orang penurunan kesadaran karena kita anggap dia sensasi nyerinya sudah nggak ada. Laryngoscope apa namanya itu? Jadi kalau ini orang setengah sadar pada stroke masih boleh kita pasang. Pada nenek itu pun boleh kita pasang kalau dia susah nafas. Ya, oke. Ada pertanyaan atau ada yang bingung? Sementara nggak ada ya. Berarti kalau nanti besok ada pasien RJP dan nggak susah lagi ya. Ada yang bingung lagi? Pasang-pasang ini udah bisa kan ya?
Cara pasang kain. Ini ada pasien itu napasnya susah, suka ngorok-ngorok nih. Nah, pasang mayo dulu, misalnya kan saya bilang gitu. Mayo yang mana ya? Pasangan di mana? Mayo. Mayo di net warna TV itu. Maya. Nah, kalau alat-alat yang berhubungan dengan BTCLS sih udah kita jelaskan semua. Kalau yang pemasangan laryngoscop dan